Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andika Saputri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Sama seperti video-video sebelumnya, saya membahas mengenai filsafat ilmu. Di video kali ini juga sama, saya akan membahas filsafat ilmu. Dan hari ini kita akan memahami konsep ontologi sebagai dasar ilmu atau ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi ontologi itu termasuk dasar ilmu dalam filsafat ilmu. Nah, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas penungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran. Yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangat luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas atau realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah tetapi menetap, dan itu sudah kodratnya. Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakiki. Yang hakiki pemerintahan itu demokratis. Tentang hakikat fata morgana yang dicontohkan, kita melihat suatu objek fata morgana apakah real atau tidak. Fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Untuk lebih jelasnya, penulis mengungkapkan pengertian dan aliran pemikiran dari tokoh-tokoh ontologi ini. Yang pertama ada Noeng Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran serta universal. Kemudian ada Adardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda, di mana etintas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan seperti objek-objek fisik, universal, abstraksi dapat dikatakan ada dalam kerangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Menurut Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama ontologi memikirkan tentang Tuhan. Amsal Bahtiar dalam buku Filsafat Agama 1 mengatakan, ontologi berasal dari kata ontos, sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa tokoh-tokoh di atas, pengetahuan dari tokoh-tokoh di atas bisa disimpulkan bahwa menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, on atau ontos atau sama dengan ada, dan logos atau ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Kalau menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada
yang merupakan ultimate reality yang baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Nah, di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran. Yang pertama ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa saat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham ini. Namun, begitu materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam di sini adalah segala-galanya meliputi benda dan ruh. Jadi, benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Jadi, tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Nah, aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Kemudian ada Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Kemudian ada Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Dalam perkembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa merupakan hakikat adalah: pertama, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Kemudian, penemuan-penemuan menunjukkan betapa tergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Kemudian dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda-benda seperti pada padi, pediseri, dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa merupakan hakikat adalah benda. Kemudian ada idealisme. Paham idealisme sebagai lawan materialisme ada aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba roh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau sat itu hanyalah suatu jenis dari pada penjelmaan rohani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di dalam alam
mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idelah yang menjadi hakikat suatu menjadi dasar wujud sesuatu. Dalam menjelaskan hakikat ide tersebut, Plato mengarang mitos penunggu gua yang dimuatnya di dalam dialog Politeia. Kemudian ada dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi maupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme, dan aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasa dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda, sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama asali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menanamkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruan atau kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode dan Meditatio de Prima Philosophia. Dalam bukunya ini pula ia menuangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes atau metode keraguan Descartes atau Cartesian doubt. Di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza dan Gottfried Wilhelm von Leibniz. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Sesuatu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam mimpi seolah-olah seorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi persis seperti tidak mimpi. Begitu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi di kenyataan dan gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Akibatnya ia menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diragukan, yaitu yang sedang ragu. Boleh saja badan saya ini seperti ragukan adanya, hanya bayangan misalnya, atau hanya seperti dalam mimpi. Tetapi mengenai saya sedang ragu benar-benar tidak dapat diragukan adanya. Kemudian ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh modern aliran ini adalah William James. Kelahiran New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya The Meaning of the Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Karena dalam praktiknya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Kemudian ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel ini, Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Georgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis, realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tidak pada paradoks? Tokoh lain dalam aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Dia dilahirkan di Rogen di Prusia dari keluarga pendeta dalam pandangan bahwa Allah sudah mati. Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Kemudian ada agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnotos yang berarti unknown. A artinya not, gno artinya no.
Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya sesuatu kenyataan mutlak yang bersifat transcendent. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Soren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, dan Jaspers. Soren Kierkegaard yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sementara itu, Martin yang seorang filsafat Jerman mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagian manusia. Tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Pada pemahaman lainnya, Gilles Poussin, seorang filosof dan sastrawan Perancis yang ateis, sangat terpengaruh dengan pemikiran ateisnya, mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat beradanya manusia bukan etre, melainkan a tree. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan karena tidak ada yang tetap atau selalu disangkal. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.